Halo semua, berikut merupakan tugas video dari kelompok 4 dengan judul Motivasi dan Kepemimpinan yang beranggotakan Anissa Yusriana, Grace Putri Johana, Maria Grace Oktaviani, dan Putri Ayu Banjarnahor. Poin-poin yang akan kami jelaskan di dalam video ini yang pertama ialah apa itu motivasi. Yang kedua, bagaimana proses motivasi. Yang ketiga, apa teori motivasi. Keempat, apa saja jenis-jenis motivasi. Yang kelima, apa arti dari kepemimpinan. Yang keenam, apa saja tipologi kepemimpinan. Dan yang terakhir ialah apa teori kepemimpinan. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke poin pertama, yaitu tentang pengertian motivasi. Nah, jadi apakah itu motivasi? Motivasi itu berasal dari bahasa Latin mover yang artinya dorongan. Atau secara umumnya, motivasi dapat kita definisikan sebagai kondisi psikologis dari dalam individu yang menggerakkan individu untuk bertindak sehingga terjadi perubahan tingkah laku yang disadari untuk mencapai tujuan. Tindakan motivasi dapat berupa kegiatan yang dilakukan guna mencapai tujuan yang kita harapkan. Teori motivasi mulai berkembang pada periode tahun 1950. Selama perkembangannya, terdapat 3 buah teori terkemuka yang dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan teori motivasi masa kini. Adapun ketiga teori tersebut adalah teori hierarki kebutuhan manusia, teori X dan Y, serta teori 2 faktor. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow. Menurut Abraham, teori ini berisi mengenai kebutuhan adalah alasan utama yang membuat manusia termotivasi untuk melakukan sesuatu. Dalam teorinya, Abraham mengatakan bahwa ada 5 tingkat kebutuhan manusia, yaitu tingkat pertama kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kebutuhan tingkat 2 yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan ini mencakup rasa aman akan kekerasan fisik dan psikis. Misalnya saja seperti lingkungan yang bebas polusi, rasa aman dari kekerasan dan ancaman, dan lain-lain. Kebutuhan tingkat 3 yaitu kebutuhan akan rasa memiliki. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Kebutuhan tingkat 4 kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan ini mencakup akan rasa percaya diri, rasa respek kepada sesama, serta rasa dihormati dan menghormati orang lain. Kebutuhan tingkat terakhir yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan ini mencakup potensi penuh seorang manusia dan ambisi pribadi. Kebutuhan aktualisasi diri dapat berupa kreativitas, spontanitas, dan juga kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua ada teori X dan Y. Teori X dan Y dikemukakan oleh Douglas McGregor. Teori ini menjelaskan pandangan yang berbeda mengenai manusia dalam organisasi. Teori X melihat manusia dari sisi negatif. Teori ini beranggapan bahwa pada umumnya manusia tidak suka bekerja, malas, dan suka menghindari diri dari tanggung jawab. Oleh karena itu, manusia perlu dipaksa, diawasi, dikendalikan, dibina, bahkan diancam dengan sanksi atau hukuman agar dapat melaksanakan usaha bergerak dalam mencapai tujuan. Teori Y melihat manusia dari sisi positif. Teori ini beranggapan bahwa pada umumnya manusia suka bekerja, rajin, dan sangat bertanggung jawab. Manusia tidak perlu diawasi dan diancam dengan sanksi karena mampu menciptakan pertumbuhan dan perkembangan diri dengan sendirinya. Yang ketiga adalah teori 2 faktor.
Teori dua faktor ini dikemukakan oleh Herzberg. Teori ini menyatakan bahwa ada dua jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan. Adapun kedua faktor tersebut adalah maintenance factor dan motivation factor. Maintenance factor sering disebut juga sebagai faktor ekstrinsik. Faktor ini bertujuan untuk memotivasi seseorang agar keluar dari ketidakpuasan. Adapun yang termaksud dalam faktor ekstrinsik adalah gaji, kondisi kerja fisik, kepastian pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu motivation factor, disebut juga sebagai faktor intrinsik. Motivasi ini bertujuan untuk mendorong seseorang agar bergairah dalam mencapai kepuasan. Adapun yang termasuk faktor intrinsik adalah prestasi, pengakuan jabatan, tanggung jawab, serta pengembangan potensi diri. Jenis-jenis motivasi. Pada umumnya, ada dua jenis motivasi yang sering digunakan, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif adalah dorongan yang diberikan kepada seseorang agar semangat dalam meraih suatu tujuan. Contoh motivasi positif antara lain, memberi penghargaan kepada karyawan yang berhasil menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan tepat waktu. Kemudian motivasi negatif. Motivasi ini adalah dorongan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka menghindari kesalahan-kesalahan dalam usaha meraih sesuatu. Contoh motivasi negatif adalah memberi surat peringatan kepada karyawan yang lalai akan tugas dan tanggung jawabnya. Sekarang masuk ke dalam poin kelima, di mana poin kelima itu ialah apa itu kepemimpinan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan adalah perihal pemimpin atau cara memimpin. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang berarti mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, atau mempengaruhi. Dengan kata lain, kepemimpinan didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi tingkah laku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maju mundurnya suatu organisasi, mati hidupnya organisasi, tumbuh kembang organisasi, senang tidaknya bekerja dalam suatu organisasi, serta tercapai tidaknya tujuan organisasi sebagian ditentukan oleh tepat tidaknya kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Nah, setelah kita mengetahui arti dari kepemimpinan, sekarang kita beralih ke materi tentang teori kepemimpinan. Yang pertama, ada teori great man, yaitu teori yang dikenal sebagai teori orang hebat, membuat asumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan dibawa seseorang semenjak dilahirkan. Meski tidak dapat diidentifikasi dengan suatu kajian ilmiah mengenai karakteristik dan kombinasi manusia seperti apa yang dapat dikatakan sebagai pemimpin hebat, tetapi banyak orang mengakui bahwa hanya satu orang di antara banyaknya individu pasti memiliki ciri khas sebagai seorang pemimpin yang hebat. Yang kedua, contingency theory. Contingency theory berasal dari kata contingency theory, menganggap bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin dan menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Teori kontingensi atau contingency theory juga sering disebut dengan teori kepemimpinan situasional. Dan yang ketiga ada teori servant. Teori servant atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pelayan pertama kali yang diperkenalkan pada awal tahun 1970-an. Teori ini meyakini bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertugas untuk melayani, menjaga, dan memelihara kesejahteraan fisik serta mental pengikut atau anggotanya. Dan teori ini menunjukkan bahwa tugas seorang pemimpin adalah untuk berkontribusi pada kesejahteraan orang lain sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial.
Tipologi kepemimpinan yang pertama yaitu tipologi otokratis. Tipe pemimpin yang seperti menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi. Dengan menganggap bahwa dia adalah segalanya dalam organisasi tersebut, pemimpin jenis ini sering memperlakukan bawahan sebagai alat saja. Contoh pemimpin otokratis adalah seperti Adolf Hitler, Ratu Elizabeth I, Genghis Khan, dan sebagainya. Karakteristik kepemimpinan otokratis salah satunya adalah leader cenderung memandang kepentingan bawahan kurang penting, sehingga pemimpin membebankan tanggung jawab berat pada anggota. Tipologi yang kedua yaitu tipologi militeristik. Pemimpin yang bertipe militeristik senang dengan formalitas. Mereka sering menuntut kedisiplinan yang tinggi dari bawahan untuk mencapai tujuan. Biasanya pemimpin yang menerapkan tipe kepemimpinan ini sukar menerima kritikan dari bawahannya, sekalipun kritikan yang sifatnya membangun. Sebenarnya tipe kepemimpinan militeristik ini sangat mirip sekali dengan tipe kepemimpinan otoriter atau otokratis. Namun, perlu dipahami, tipe kepemimpinan militeristik ini sangat berbeda sekali dengan kepemimpinan organisasi militer ataupun seorang tokoh militer. Tipologi yang ketiga yaitu tipologi paternalistis. Orang jenis ini memiliki tipe yang kebapakan. Gaya menggerakkan bawahan seperti bapak yang mengarahkan anak-anaknya. Seringkali pemimpin bergaya ini terlalu melindungi bawahan dan jarang memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan. Karena merasa dituakan, tipe paternalistis kurang memberi ruang inisiatif dan menganggap dirinya lebih tahu dari semua orang. Tipologi yang keempat yaitu tipologi karismatik. Pemimpin yang masuk dalam kategori ini mempunyai daya tarik yang amat besar bagi bawahannya, entah itu karena keramahannya, kecerdasannya, atau karena ia dapat memanusiakan para bawahannya. Pemimpin yang seperti ini dekat dengan bawahan dan karenanya banyak yang menyukainya. Soekarno adalah contoh seorang pemimpin karismatik. Dia menggunakan kemampuan orasi dan pidato yang kuat, kepribadian yang menarik, dan komitmen yang tak tergoyahkan. Dia menggerakkan masyarakat untuk perubahan positif, yakni kemerdekaan Indonesia. Tipologi pemimpin yang terakhir yaitu tipologi demokratis. Pemimpin yang demokratis adalah orang yang terbuka terhadap kritik dan masukan dari siapapun, selama sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan bersama. Tidak heran jika pemimpin demokratis selalu mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan individu. Contohnya, seorang manajer toko telah mempekerjakan banyak anggota tim yang fokus dan dapat dia percayai. Saat memutuskan desain lantai, ia hanya bertindak sebagai moderator bagi timnya untuk maju dengan ide anggota tim yang lain. Maka, kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang kami paparkan tadi adalah kepemimpinan yang efektif memerlukan pemahaman tentang motivasi dan kemampuan untuk menerapkan konsep-konsep ini agar mempengaruhi dan mengarahkan anggota tim. Motivasi dan kepemimpinan saling mempengaruhi dan berhubungan dalam konteks organisasi, karena kepemimpinan yang efektif dapat mempengaruhi motivasi karyawan, sedangkan motivasi yang tinggi dapat memperkuat kepemimpinan. Faktor kedua ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkinerja tinggi.